bangkit berdiri, kita naikkan syukur kita. Come on. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaannya tiada henti. Amin. Masa depanku aman dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Amin. Endisiut, mau semangat buat Tuhan. Let me hear you sing it out. Come on. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, masa depanku ada dalam hati. Katakan bersama-sama. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Amin. Begitu sempurna kasihmu, melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, Engkau pengharapan kami Tuhan. Woo! Come on everybody, clap your hands. Let's sing this together. Let me hear you sing. Come on. Woo! Haleluya! Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Hey! Come on Endisiut, angkat tanganmu, nyatakan. Begitu bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku. Come on, let's do it one more time. Begitu sempurna kasihmu, melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, kau pengharapan. Amin. Kau pengharapan kami. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Endisiut Shalom. Belum kedengeran Shalom Endisiut. It's so good to see you guys here, especially today. Karena kita merayakan ulang tahun dari gereja kita, amin. Haleluya, siapa yang masih semangat memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya.
Mari kita memuji Dia. Let's go. Come on, I need you. Let's give Him our best praise. Come on. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Katakan bagi Dia. I want to see you. Amen. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yeah, I want to see you. Lift up your hands. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Woo! Come on, let me see you. You can do it better. Let's sing it. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Sing it out. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love
guys, welcome back to Youth News. Perkenalin, nama aku Karissa dan hari ini aku akan nyampein informasi terkait NDCU selama 1 minggu ke depan. Teruntuk kalian yang baru pertama kali gabung di sini, warm welcome to all of you all. NDCU mempunyai 2 tempat ibadah, yang pertama di Sancho Park Apella Tower lantai 8 setiap Sabtu pukul 4 sore dan juga di Living World lantai 2 setiap hari Minggu pukul 11.30 siang. Persembahan dapat dilakukan menggunakan e-wallet atau m-banking dengan cara men-scan QR code yang ditampilkan di layar atau yang terpasang di depan kursi kalian masing-masing. Dan juga bisa secara cash dengan mengambil amplop di kotak persembahan di depan ruang ibadah. Mari bawa persembahan kita dengan hati bersyukur. Bagi teman-teman yang belum join Circle, boleh langsung mendaftarkan diri di meja regis setelah ibadah selesai. Sekian Youth News minggu ini, see you and God bless you. Wanna dance like David, wanna faith like Paul, wanna sing like Silas tearing down the prison walls, wanna face that fire, won't burn me though. God's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego. Let's go! Come on, hey, hey, hey. Like Moses, right through the waves. One day I'll see that promised land no longer stay. Though the fear is talking, no it can't take out my faith. Here we go. I'm gonna pray, I'm gonna pray. I'll praise the mountain, moving mighty waves to break the chains. I'm gonna pray, I'm gonna pray. I'll praise the Lord, see me on the beat. That's who I pray. That's who I pray. I wanna give like Mary, I wanna break my veins, I wanna sleep like Daniel, hidden in a lion's cage. Gonna get that promise, just like Jericho. Yeah, I know what will make it fall. I'm gonna pray, I'm gonna pray. I praise the mountain, moving by you, make it break the chains. I'm gonna pray, I'm gonna pray. I praise the Lord, see me on the beat. That's who I pray. Hey, I praise the God who's doing it, doing all he knows. That's who I pray. Hey, that's who I pray.
time to waste. Gonna give him glory with all my thanks. 'Cause there's no greater, stronger, higher name. That's who I praise. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku.
bersyukurmu. Pujianmu untuk Tuhan. Come on. Syukur Tuhan atas kesehatan hari ini. Karena itu sama-sama nyatakan. Haleluya. Dengan segenap hatimu nyatakan, terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini. Kalau kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk 7 tahun Tuhan Kau berikan kepada kami, kepada Endis Youth. Biar Endis Youth boleh terus memuliakan nama-Mu dan memenangkan generasi ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan, sebentar kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Berdoa supaya firman Tuhan tidak datang dengan sia-sia, tapi firman Tuhan dapat mengubahkan hidup kami. Kami siap mendengar dengan sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Endisius. Baldwin temenin gua di depan. Oh, bukan Baldwin. Beda. Mirip. Oke, siap. Enggak, it's okay. Oke, terima kasih kepada semua yang ambil bagian pelayanan hari ini. Boleh berikan tepuk tangan guys. Buat semua yang pelayanan, untuk hype boost tadi, singers, worship leaders, pemain musik, ushers, backstage. Dan tadi tim PA-nya luar biasa banget. Berikan tepuk tangan dong. Thank you untuk Ode dan Sanita dan timnya yang aku gak bisa sebutkan satu persatu. Tapi you guys are awesome, oke? Jadi mau meralat perkataan Porsche di awal. Youth yang ulang tahun yang ke-7, bukan gereja. Kalau NDC secara gereja udah 33 tahun ya Porsche ya. Tapi kalau Youth 7 tahun ya. Jadi kita merayakan ulang tahun NDC Youth yang ke-7 ya. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar. Karena setelah gua share firman Tuhan, itu masih ada banyak lagi acara. Tapi gue izinkan gue dengan kerendahan hati meminta kalian untuk gak ngobrol dulu. Just for 25 minutes. Untuk gak ngobrol, gak main HP. Tetapi kita fokus kepada firman Tuhan pada sore hari ini. Dan sepanjang bulan ini NDC Youth kita belajar, kita punya tema yaitu purpose. Dan judul sharing firman Tuhan yang akan gue sampaikan kepada kalian semua pada hari ini, gue beri judul Living in Your Purpose. Living dalam tujuan kita. Living atau hidup dalam plannya Tuhan dalam hidup kita. Kita semua bergumul dengan pertanyaan ini. Mengapa saya ada di sini? Apa arti hidup saya?
What is the meaning of my life? Dan lain sebagainya. Well, Endisius, di dunia yang terus-menerus menyuruh kita untuk mengejar kesuksesan. Di dunia yang terus-menerus menyuruh kita untuk mengejar ketenaran atau kekayaan atau uang atau followers di social media. Likes di TikTok. Followers di Instagram kita. Kita dapat dengan mudah melupakan bahwa tujuan hidup kita ini yang sebenarnya bukanlah tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang apa atau siapa diri kita di dalam Kristus. Ini penting. Dan hari saya ingin belajar, saya rindu kita semua belajar untuk mengerti tentang purpose atau mengerti tentang tujuan. Ada banyak dari kita hidupnya ini mencari apa sih? Kita mencari happiness. Gue udah sering share di sini di depan. Clubbing lu gak mengubah apapun. Rokokmu gak mengubah apapun. Apa yang kita lakukan, happiness kita itu semu. Tetapi ketika kita mau masuk ke dalam rencana Tuhan, kayak ini lagu Inilah Rinduku. Inilah rinduku Tuhan. Dibully gue sama Koiwan habis ini. Tapi gue suka lagunya. Semua kita cari di dunia ini, tetapi yang everlasting, yang dapat memenuhkan hatimu ketika kita mau masuk ke dalam rencananya Tuhan, amin. Ketika kita masuk ke dalam tujuannya kita. Nah, hari ini kita akan belajar 5 hal penting dan gue akan share dengan cepat aja 5 hal penting, 5 kebenaran penting mengenai purpose atau tujuan. Ini dasarnya kita ya. Yang pertama Endisius yang kita perlu pahami adalah kalau purpose itu is a gift. Purpose adalah hadiah, tetapi we took it for granted. Karena sering kita katakan purpose. Tujuan. Purpose adalah tujuan. Purpose is a gift dari Tuhan. Saya nggak bisa membayangkan kalau sebuah ciptaan itu diciptakan tanpa sebuah tujuan. Ciptaan itu berarti ciptaan yang sangat-sangat menyedihkan. Bayangkan kalau HP kita itu dibuat tidak dengan tujuan untuk telepon, dengan WhatsApp. Buat apa ada handphone? Buat apa ada iPhone? Tim iPhone mana suaranya? Tim Samsung mana suaranya? Tim Oppo mana suaranya? Ada yang pakai Oppo. Keren. Budget, gue suka. Gue next mau ganti Oppo. Dan lain sebagainya lah. Gue membayangkan kalau kita punya HP diciptakan tanpa sebuah tujuan, akan menjadi ciptaan yang menyedihkan sekali, Endisius. Penting untuk kita pahami kalau tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah sebuah hadiah yang luar biasa. Karena itu best friend gue pernah call gue. Best friend gue pernah bilang sama gue. Dan dia menciptakan sebuah lagu. Oh by the way nama best friend gue Justin Bieber. Dia pernah buat lagu kayak gini nih. Ada kata-katanya begini. Next. Dalam sebuah lagunya dia curhat nangis-nangis sama gue kan. Pastor Jeremy pray for me. Oke lah. Nah tapi ada sebuah kata-kata dalam liriknya tuh yang menggugah hati gue sebenarnya. Gue doain Justin Bieber kan. Cilah. Dan dia bilang begini. And you bless me with the best gift that I've ever known. You give me purpose. Kenapa bisa ngomong seperti ini? Karena Justin udah pernah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Hidupnya udah diuji. Walaupun sekarang hidupnya belum 100% benar. Sama seperti kita lah. Kita manusia belum 100% benar. Tetapi ketika Justin menemukan siapa dirinya dalam Tuhan, dia sadar ternyata tujuan gue diciptakan, tahu kenapa gue diciptakan, itu adalah sebuah hadiah yang luar biasa. Yeremia 29 ayat 11, next slide. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Gue mau tanya sama kalian, Justin punya duit, dia mabok, dia drugs segala macam. That's not his purpose. Bukan tujuan kita. Ketika dia tobat, dia berjumpa dengan Tuhan, baru dia ngomong, ternyata mengerti kenapa kita ada di sini, tujuan kita itu adalah hal yang very very wonderful. Rencana Tuhan adalah untuk kesejahteraan dan harapan. Kata kesejahteraan atau kemakmuran bukan hanya secara materi, tetapi juga secara rohani, emosional. Ya. Tujuan Tuhan dalam hidupmu adalah untuk masa depan yang luar biasa. Di dalam Kristus kita memiliki pengharapan yang melampaui pergumulan kita saat ini. Ya, jadi first thing and foremost kita harus tahu dulu nih, kalau mengetahui tujuan kita itu adalah sebuah gift atau hadiah. Ini yang pertama dulu yang kita perlu pahami yang di youth. Ya, poin kedua yang sangat penting yang melengking suara gue. Koyon udah ketawain. Biar gak melengking lagi. Oke, ambil nada rendah di gue. Number 2. Point number 2 is we are here created for good works. Enggak, poin 2 ada. Kenapa kita perlu tahu penting purpose? Apa purpose kita? We are created, kita punya purpose untuk melakukan pekerjaan baik. Yang percaya katakan amin. I like it. Ada yang amin. Kayak pingin. Amin. Nadanya tuh gini. Ya kan? Create for good works. Efesus 2 ayat 10. Next. Nah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa yang disius? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ternyata tujuan kita itu adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kejahatan itu udah out of the question, udah out of the list. Pekerjaan baik. Anda mungkin bertanya-tanya yang disius Anda. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa sih perbuatan baik yang dimaksudkan dalam Alkitab? Perbuatan baik itu adalah tindakan kasih. Jadi semua itu harus didasari dengan kasih. Apakah ada kasih di sini? Apakah ada kasih yang tercerminkan dalam tindakanmu? Coba lihat kiri kanan lu, ada kasih enggak? Dalam matanya, lihat lebih dalam. Ada pelangi di bola matamu. Perbuatan baik adalah tindakan kasih. Jadi ngejulit, ngegosip, itu bukan tindakan baik, bukan tindakan kasih. Kita diciptakan bukan untuk ngejulit, amin. Girls, amin girls. Ini very very important. Perbuatan baik adalah tindakan kasih. Pelayanan, perbuatan baik termasuk ketaatan yang sejalan dengan kehendak Tuhan bagi hidup kalian. Ini bisa berarti melayani di komunitasmu, di NDC Youth pelayanan, itu good. Berkomunitas very important, membesarkan keluarga, mengejar karir dengan integritas. Mengejar yang kalian inginkan dalam integritas, very important. Ya. Menggunakan bakatmu untuk memajukan atau meninggikan nama Tuhan. Apapun itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidupmu. Jadi kalau ditanya NDC sama orang, kenapa kita diciptakan? Yang pasti bukan untuk clubbing. Yang pasti bukan untuk ngejulit. Yang pasti bukan untuk nipu orang, ngomongin orang, backstep teman kita. That's not it. For good works, pelayananmu, tindakan kasihmu, itu tujuanmu. Kebenaran penting yang ketiga NDC Youth yang perlu kita pahami adalah kalau your purpose is rooted in who you are, not what you do. Sekali lagi, purpose itu akarnya di dalam siapa dirimu,
dan bukan apa yang engkau lakukan. Banyak orang bergumul dengan sebuah ide bahwa nilai hidup kita didasarkan pada prestasi kita atau gelar kita. Saya merasa puas ketika followers Instagram gua udah 10.000. Ada nggak di sini yang followers udah 10.000? Angkat tangan. Cuman Ko Iwan, ya udah. Apakah di sini ada yang like TikToknya udah sampai 1 juta? Gua tahu ada beberapa. Udah nggak apa, gue tau lah. Udah di sini, konten kreator, si paling konten kreator. Gue mau kasih tahu, tujuanmu tuh nggak cuma semata-mata jadi terkenal di TikTok, nggak seperti itu. Your purpose itu berakarnya di dalam siapa dirimu dan bukan apa yang kamu lakukan atau kerjaan. Saya akan merasa puas, saya merasa I udah feel my purpose ketika punya rumah, ketika punya mantan 10. Nggak ada di sini, gereja lain. Aduh, kok capek juga gue ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi siapa nama kamu? Siapa? Jason Alessi, Anthony, Clay, Priscilla, my wife. Tujuanmu adalah menjadi istriku. Ada yang namanya Priscilla. Oh, Priscilla yang ini, Priscilla Evangelika. Kalau yang namanya Priscilla, yang depan doang nih. Jadi kita semua, baik itu Priscilla, Jeremy, Setiawan, Audrey atau Baldwin, ya. Kita ciptaannya Tuhan, dan dasar dari tujuan kita harus ingat siapa diri kita. Firman Tuhan mengingatkan kita kalau kita ini adalah anaknya Tuhan, yang dirancang dengan sebuah tujuan untuk menjadi kemuliaannya, untuk mencerminkan kebaikannya, untuk mencerminkan kasihnya. Jadi our purpose is rooted di dalam siapa diri kita dalam Tuhan, bukan apa yang kita lakukan. Ketika kita udah punya roots atau akar yang benar, tindakan mengikuti. Yes. Kita perlu tahu dulu nih siapa diri kita dalam Tuhan untuk menemukan purpose-nya kita. Capek. Karunia, kemampuan, atau hasrat yang kita miliki, itu semua bukan kebetulan. Itu semua adalah bagian dan cara unik yang telah Tuhan tetapkan untuk menggunakan Anda di dalam purpose-nya. Itu yang ketiga. Gue gila, gue udah tua sih sekarang jadinya nih. Kok gue pengap ya? Nah, ini penting nih. Kenapa? Kan berkali-kali gue ngomong, kita harus temukan kita punya skill, ya kan? Kita harus temukan kita punya bakat, ability atau passion. Kalau menemukan bakat itu gampang. Kita jagonya di mana? Gue selalu ngomong, selalu pakai contoh nyanyi. Orang jago nyanyi, bakat nyanyi, sama orang yang gak bakat langsung kelihatan. Nah, passion ini yang menjadi kadang-kadang membingungkan. Passion itu apa sih? Ini yang perlu kalian temukan nih. Passion itu bukan ketika kalian suka melakukan sesuatu itu passion. Nah, itu baru half truth, baru setengah kebenaran. Passion itu dari akarnya tuh kata Latin yang berarti menderita. Sekali lagi, passion itu punya akar kata dari bahasa Latin yang artinya menderita. Artinya apa? Ketika kamu menderita melakukan apa yang kamu lakukan, kamu berani untuk jual
atau bayar harganya, menderita untuk melakukan yang kamu lakukan, itu passion. Makanya passion itu sangat erat hubungannya dengan ability. Kalau kamu punya skill, misalkan nyanyi atau matematika, biasanya kamu passionate untuk nyanyi. Tapi kalau di reverse, ketika kamu passion bernyanyi, belum tentu kamu punya ability untuk bernyanyi. Ya, jadi itu jangan kebolak-balik. Passion itu apa? Ketika kamu melakukan, berani bayar harga, berani menderita untuk melakukan itu true passion namanya. Kalau kamu main piano, aku bilang, kamu salah mainnya, langsung dia nangis guling-guling, langsung nyerah, mungkin itu bukan your true passion. Know your passion, know your ability. Poin 4, yang penting kebenaran mengenai purpose adalah kita harus intentionally live in your purpose. Kita harus secara sengaja mau untuk hidup dalam tujuannya kita. Intentional, secara sengaja. Hidup dalam tujuan membutuhkan kesengajaan. Gua gak suka kalau anak youth ada yang bilang, yang penting mengalir aja kok. Oh, I hate that word. Yang penting mengalir aja. Lihat Tuhan mau bawanya kemana. Oh, kelihatannya rohani banget, tapi itu malas sebenarnya. Di dalam menemukan tujuan kita harus mau secara intensional. Membutuhkan kesengajaan. Artinya apa? Kita mau secara intensional mencari petunjuk dari Tuhan. Mentaati panggilannya. Cari kehendak Tuhan dalam doa, dalam Alkitab, dalam komunitas orang percaya. Membantu kita untuk memahami tujuan kita. Jadi jangan berlindung di balik kata biarkan Tuhan. Biarkan yang mengalir. Seperti sungai yang mengalir. Kelihatannya rohani. Tapi malas dia sebenarnya. Dalam kita menemukan rencana Tuhan, kita harus melakukannya secara intensional. Yang percaya katakan amin. Jadi gak usah ke core leader dulu untuk nangis-nangis, bilang kok aku bingung aku harus ngapain. Lu udah ngelakuin tugas lu belum? Udah secara intensional dulu belum? Sebelum tunjuk-tunjuk orang, sebelum tanya-tanya orang, tanya diri lu. Udah melakukan tugas lu belum? Udah mencari kehendak Tuhan belum? Doa aja males. Doa aja males. Gimana mau cari tahu purpose? Gak ada, gak bisa. Membaca Alkitab aja males. Dengar khotbah gua aja sambil main HP. Lu expect untuk mengenal, mengerti tujuan. Forget about it, bos. Sorry agak keras. Sorry. Tapi kalau kita gak secara sengaja mencari, mau mengerti, kalau gak secara sengaja let it flow, gak bisa ketemu. Kita harus mau menyisihkan waktu kita dalam doa, dalam baca firman, dalam komunitas dengan orang percaya lainnya. Walaupun gak jelas di awal mungkin tujuannya. Mungkin udah ngelakuin doa, udah berkomunitas, cuman masih gak jelas nih arahnya kemana. Walaupun gak selalu jelas di awal, tetapi Tuhan berjanji untuk membimbing kita, kasih directions, kasih instructions saat kita mencarinya. Ya, jadi kita harus secara intensional. Poin kelima, poin yang terakhir adalah overcoming obstacles. Obstacles, gimana Beb bacanya? Obstacles. Overcoming, gimana bacanya? Obstacle to purpose. Obstacle. Semakin gua ngomong semakin bingung gua ngomong yang benar gimana. Overcoming atau mengalahkan. Obstacle bahasa Indonesia apa? Lu juga gak tahu juga gue. Rintangan, yes. Overcoming, mengalahkan rintangan dalam purpose kita. Kenapa gini? Ini penting. Karena seringkali ada banyak dari kita bilang, Koje aku udah terlalu jauh. Aku udah terlalu jauh menyimpangnya. Kayaknya udah gak mungkin deh balik ke tujuan awal, ke purpose awal. Ada banyak obstacles-nya.
di dalam kita hidup dalam tujuan kita diciptakan, ada hambatan yang dapat menggagalkan kita, termasuk ketika kita salah jalan, termasuk ketakutan kita, termasuk keraguan diri kita. Banyak dari kita ini takut bahwa kita gak cukup baik atau cukup mampu untuk tujuan Tuhan. Ada banyak dari kita yang mikir seperti itu ya. Ada banyak dari kita, I'm not good enough. My skill not good enough. My passion not good enough. My ability not good enough. Namun pada kenyataannya Tuhan memperlengkapi mereka yang dipanggilnya. Dia memberi kita kekuatan, kebijaksanaan, keberanian untuk melakukan apa yang Dia minta. Musa kan takut, gagap. Musa orang yang, kalau bahasa sekarang yang gue lembek lah ya dia, gagap dia. Musa takut. Musa melihat dirinya, gue gak cukup bisa memimpin bangsa Israel. Kalau Musa dia quit. Kalau Musa dia bilang no God, gue gak kuat, gue gak bisa. Kalau dia quit, mungkin bangsa Israel ini gak keluar dari Mesir. Tapi ketika ia bisa mengalahkan ketakutannya, keraguan dirinya, dia hidup dalam rencananya Tuhan. Banyak dari kita takut. Gue mau kasih sama kalian, jangan takut. Kalau Tuhan memberikan sebuah ability dalam hidupmu, sebuah skill atau passion, Tuhan akan memperlengkapi kalian and this youth. Lalu apa lagi? Ada banyak obstacles dalam kita hidup dalam tujuannya kita. Ada banyak gangguan atau distraction. Dunia membombardir kita dengan pesan-pesan kesuksesan. Dunia membombardir kita dengan ideologi-ideologi yang baru. Transgender. Gue cewek atau cowok, diserang kita punya purpose. Kita diserang, kita punya sexuality, lain sebagainya. Dunia membombardir kita dengan banyak hal. Penting untuk menjaga mata kuping kita. Kadang-kadang kita juga gak bisa menemukan purpose di dalam hidup kita karena dosa, karena kehancuran, karena hasil dari dosa kita. Ya. Tapi gue ingin kasih tahu kalian semua, kalau Tuhan udah memilih kalian, udah memberikan skill, kemampuan, passion dalam hidupmu, Tuhan yang sama juga akan memampukan, memberikan kekuatan untuk mengalahkan rintangan-rintangan yang ada di depanmu. Overcoming obstacle to purpose. Kesimpulan dari sharing firman Tuhan pada hari ini adalah, gue cuma mau ingetin aja in this youth, bahwa tujuan hidupmu sudah Tuhan berikan dan itu indah. Sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan untuk hidupmu. Kamu dikasihi. Kamu dikasihi. Kamu adalah hasil karyanya yang luar biasa, diciptakan dengan sebuah tujuan yang mulia yang baik, untuk melakukan pekerjaan baik. Karena itu kamu, saya ingin katakan kepada kalian semua, kamu dikasihi, kamu dihargai, diciptakan untuk sebuah tujuan yang baik. Jangan biarkan dunia reshape. Jangan membiarkan teman-temanmu reshape. Jangan membiarkan dunia reshape your purpose dalam hidupmu. Ya, jika kalian sedang tidak yakin atau sedang berjuang, ingatlah bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dalam hidupmu. Rencana untuk kesejahteraan, untuk masa depan yang luar biasa, dan harapan. Dan Dia setia untuk menyatakan tujuan hidup itu dalam hidupmu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dong. Oke, this youth, my time is up. Dan masih ada banyak acara, tapi let me pray for you ya. Yuk kita pejamkan mata kita. Kita fokus pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan hari ini. Aku berdoa supaya kami dapat menemukan tujuan kami dalam Engkau. Aku berdoa Tuhan supaya kami menghidupi hidup ini gak sia-sia, gak cuma mengalir, tapi kami boleh secara intensional mencari Engkau. Kami mau bayar harganya, kami mau tahu passion kami mau tahu skill kami mau tahu ability kami. Sehingga Engkau dapat melihat kami Tuhan dan berkata, aku bangga denganmu. Tanamkan sharing firman-Mu dalam setiap hati, hidup dan pikiran kami.
biar Engkau beracara di dalam setiap hati dan hidup kami. Kami mau akhiri sharing firman Tuhan pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita akan saksikan video berikut ini. Oke. Saya ingin memanggil ke depan semua ketua bidang dari Endis Youth. Dan saya juga ingin memanggil semua mentor circle leaders di Endis Youth, boleh maju ke depan. Dan istri yang udah punya istri juga maju ke depan. Atau suami. Istri dan suami boleh maju ke depan. Jadi inilah muka-muka orang-orang yang running the NDC Youth. Gue sama Ko Iwan tugas cuma khotbah doang. Sama dengar curhatan, udah kelar. Oke. Saya meminta Pastor Iwan untuk memimpin dalam doa. Silakan. Pastor Iwan, apa? Oke, karena ini hari yang spesial, kita mau sama-sama berdoa buat komunitas kita, keluarga kita, family kita yang di Youth. Yuk, saya undang kita bangkit berdiri, kita mau berdoa sama-sama. Saya mau kita semua ngelihat sekeliling kita, kalau mungkin di sini ada yang, aku udah 4 tahun, aku udah 5 tahun, aku baru setahun, aku baru 2 tahun dan sebagainya. Tapi saya rindu, biarkan ini bisa menjadi home kita, ini bisa menjadi komunitas kita bertumbuh. Dan saya mau mengajak setiap kita untuk sama-sama berdoa buat komunitas ini supaya Tuhan terus pelihara dan Tuhan terus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih Tuhan, tidak ada kata yang bisa kami ucapkan kalau kami melihat ke belakang betapa baiknya Tuhan buat setiap kami. Kami tahu Tuhan Kau selalu hadir dalam setiap kesusahan kami. Kami tahu Tuhan Kau selalu ada Tuhan dalam setiap tantangan di dalam Endis Youth.
Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami boleh sampai di titik ini Tuhan. Kami boleh berjalan sepanjang 7 tahun ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan, sore hari ini, Engkau yang melihat setiap kami berdiri di tempat ini Tuhan. Kami rindu berdoa bagi komunitas kami Tuhan. Biarkan Engkau terus berkenan atas keluarga ini, atas family, atas komunitas ini. Tuhan juga boleh terus pelihara, Tuhan boleh terus berjalan di depan kami. Kami tahu Tuhan, ke depan ada banyak perkara-perkara besar yang akan Tuhan kerjakan. Biarkan kami semua boleh ada di dalam bagiannya Tuhan, di mana Engkau bekerja buat setiap kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi hari ini kami naikkan doa kami naikkan syukur kami hanya ingin mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu, terima kasih buat segala ibadah yang sudah kami boleh lewati, bahkan setiap tantangan kesulitan, setiap kelemahan, kesedihan, kesusahan kami mengucap syukur, karena Tuhan sudah menyediakan keluarga NDC Youth di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami mau serahkan tahun-tahun ke depan. Kami percaya ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, dan kami mau bersuka cita Tuhan merayakan ulang tahun NDC Youth yang ke-7. Kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini Mr. Iwan, usiamu yang ku beri bukan dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga dalam hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau bermodal dikit. Aku beri padamu doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, semuanya sehat-sehat, sehat selama-lamanya. Yuk, semuanya merapat, kita tiup lilin, kalian juga tiup dari sana sampai jigongnya kecium sama depan kalian. Oke, Ko Iwan, bilang. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke. Oh, foto. Yuk, foto dulu. Guys, belum guys, encore-nya masih belum, abis ini masih lompat-lompat kok. Ayo, kameranya di belakang, oke. Silakan duduk guys, silakan duduk. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3, Baldwin ke dalam. Pegal cepetan. 7. 1, 2, 3. Alright, terima kasih. Katanya mau, oke, ada. Oh. Oh, what is this? Oke, aku akan bacakan beberapa ya. Happy birthday. Itu yang tulis cowok tuh kayaknya males tuh. Coba gue mau lihat yang bagus deh, gue mau baca yang bagus. Happy birthday NDC Youth. I wish NDC Youth semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan menjadi wadah buat orang-orang yang mau datang ke Tuhan ya. NDC Youth tuh suatu berkat Tuhan yang luar biasa banget yang Tuhan kasih buat hidupku. Cie.
Ditunggu info youth camp dan song ketiga ya. Oke. Satu lagi, Ko Iwan yang pilih, yang bacain Ko Iwan. Yang mana ya? Noni aja deh, Noni. Oh, ini bagus nih. Gak kelihatan kok Kimsi nih. Ini yang berharap forever young. Oke. Yang ini ya, ini kata dari siapa nih tapi? I hope I can be forever young. Ini doa gua juga ya biar selamanya muda ya. Biar masa di NDC Youth gak habis. NDC Youth will always forever be my home. Aku harap kedepannya NDC Youth selalu bisa solid dan jadi tempat pulang banyak orang. Anyway, happy birthday ya beloved. Oh, ini kok boleh gue ngomong nggak? Boleh. Yang tulis ini harus ingat kalau Ko Iwan umurnya 42. Dan dia masih pelayanan di sini. Ya, jadi boleh. Boleh, jadi. Boleh, lo orang boleh. Forever young kita. Boleh, tenang aja, tenang. Oke. Aduh, udah. Udah ya? Udah. Yakin? Sekarang ngapain? Sekarang ngapain ya? Encore lah ya. Weh, salam dari NTT. Oh iya, satu lagi. Happy anniversary. Mana Weh. Gue bacain ya. Iya, bacain. Halo kakak. Happy anniversary kakak. NDC Youth. Gak ada kakaknya. Semakin sukses, semakin berdampak. Semakin banyak memenangkan jiwa-jiwa kakak. Anak-anak muda kakak. Untuk fokus pada Tuhan. God bless and lead NDC Youth always kakak. So sad that I can't come today. Really miss NDC Youth. Salam dari NTT kakak. Salam dari NTT. Udah. Ini anak tuh mau lompat. Oke. Mereka mau lompat. Langsung kita panggil Guys, lah, yuk. NDCY. NDC Youth, are you ready to praise God? Woo! Janji pada lompat, amin. Kita mau menyembah nama Tuhan yang luar biasa. Yang bantu cara yang teguh. Come on. Jump. Hey. 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 Berjalan mengikutmu Tuhan,
masih mau melompat untuk Tuhan, amin. Kita janji mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan malam ini. Kita mau serahkan semua suara kita, amin. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Woo! Clap your hands in the air. Come on. Sing. Oh, praise God. I throw my hands up to you, my Savior. I'm gonna stand up and give you everything, 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 all that I am. This is our praise you, Lord. I'm gonna dive in and give you everything, everything, everything. I'm very proud with you, Lord. I'm in love with you. For all you brought me through, my praise belongs to you. Oh, 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 oh. Ready to shout? Come on! This is how I praise you. Hey! This is how I praise you. This is how I praise you. 'Cause you're amazing and you're our creator. You're everlasting and you got everything, everything, everything. Jesus, you are. I'm in love with you. Yes, Lord. I'm in love with you. For all you brought me through, my praise belongs to you. Oh, 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 oh. And this is mana tanganmu. Angkat and shout. This is how I praise you. Woo! This is how I praise you. Glory to the King, glory to the King, to the one who reigns on high. Everybody sing, that's a crazy thing, to the one who reigns on high. One more time. Glory to the King, to the one who reigns on high. Everybody sing, everybody sing, to the one who reigns on high. Woo! Hey, hey, shoot! This is how I praise you. This is how I praise you. Haleluya! And this youth masih mau lagi buat Tuhan? Let me hear you voice for Jesus. You are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising. We won't stop giving all we got. Don't worry, sing it out. You are forever, Lord over all. There's nobody
Oke. Masih ada energi buat Tuhan? Masih mau memuji Tuhan? Kita harus loncat karena ini lagu kita yang terakhir. Dan kita mau nyatakan bersama-sama. Endisiut, mana suaranya? Sebelum kita pulang, kita mau nyatakan bahwa Tuhan pembelaku. Sing it out. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Come on, sing it out. Come on, lift up your hands. Ku nyatakan. 1, 2, 3, let's go. Pembelaku. Ku tak takut. Takkan gentar. Jiwaku teguh dalamku. Serukan semuanya.
tangan buat Tuhan dong. Oke teman-teman, yuk kita mau sama-sama sekalian berdoa, kita tutup ibadah kita dulu. Yuk teman-teman berdoa, terima kasih Tuhan buat hari ini, sekali lagi Tuhan baik. Terima kasih Bapak, kami sudah sampai 7 tahun dan hari ini kami boleh merayakan Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Dan Tuhan, kalau mungkin sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, di antara kami juga akan melanjutkan ke dalam circle. Tuhan, urapi para circle leader, urapi setiap materi, Engkau hadir juga di dalam circle kami. Dan biarkan penyertaan Tuhan juga boleh nyata atas setiap kegiatan kami selanjutnya, sampai kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan, Happy weekend and God bless you.